Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin jamaah tarawih yang saya muliakan, sebagaimana wasiat Imam Bukhari dalam sahihnya, dia berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum beramal. Termasuk puasa, kita juga demikian, bekali diri kita dengan ilmu sebelum kita mengamalkan, sebelum kita berucap. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengilmuinya. Nah, ini sebenarnya ada isyarat di sini. Puasa sebenarnya lebih baik bagi kalian, ada kata berikutnya, jika apa? Kalian mengilmuinya. Berarti perlu untuk mengilmui bahwasanya puasa itu lebih baik bagi kita. Mengilmui di sini kita ingin tahu tentang dalil-dalil akan wajibnya puasa, dalil-dalil keutamaan puasa, ya. Juga ternyata perlu dibahas puasa lebih baik bagi kita jika kita mengilmuinya. Dari apa? Manfaat puasa dari sisi apa? Dunia kesehatan juga. Puasa itu lebih baik daripada enggak puasa. Nah itu. Makanya perlu kita ilmui. Sebagaimana pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ilmui puasa, kita kenali puasa, kita kenali bulan Ramadan, kita jadinya apa? Sayang sama bulan Ramadan. Sayang sama ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Semakin sayang dan semakin cinta kita terhadap puasa dan amalan-amalan di bulan Ramadan, maka akan semakin lezat ibadah yang bisa kita lakukan. Ini sebagaimana wasiat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian kalau kita lihat puasa itu lebih baik bagi kita, di antaranya kita coba telaah hadis-hadis dan ayat tentang puasa. Satu, ayat tentang puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sebutkan lafaz tentang puasa ini di dalam Al-Qur'an sekitar 13 sampai 14 kali. Menunjukkan apa? Puasa itu ibadah yang agung, ibadah yang mulia, penting. Kenapa? Allah sebutkan berulang-ulang. Indala ala syai' dala ala annahu fihi syai'. Kalau Allah sebutkan berulang-ulang, pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, coba dalam ayat ini saja kita bisa ambil faidah, sekian banyak faidah. Ya, demi Allah ya, kalau pengen kita catat keutamaan puasa, kata para ulama apa? La nu'addu wa la nuhsa. Enggak bisa kita hitung manfaat puasa. Banyak banget. Ya. Allah telah berfirman, telah diwajibkan atas kalian sebagaimana umat-umat sebelum kalian diwajibkan puasa. Agar apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Allah tidak bilang la'allakum taju'un, agar kalian lapar. Enggak. La'allakum ta'tishun, agar kalian haus. Enggak. La'allakum tasihun, agar kalian sehat. Bukan itu. Tapi apa? Hati yang dimaukan. Karena hati inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa, ya. Bukan yang dilihat oleh Allah itu penampilan kita, harta kita, tapi apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila a'malikum wa ila qulubikum. Ya, itu yang dilihat Allah, apa? Amalan kita dan apa? Hati kita. Ini apa? Kemudian dalam faedah ayat ini aja sini menunjukkan bahwasannya puasanya ala Nabi Muhammad, ya, itu mengkhusus.
menunjukkan orang Yahudi dan Nasara dulu ada puasa. Mereka juga puasa, Yahudi dan Nasara. Tapi apa? Puasa ala Yahudi dan Nasara disempurnakan dengan puasanya ala Nabi Muhammad. Ya. Coba antum tadabburi, bagaimana sih puasanya Yahudi dan Nasara? Yahudi dan Nasara kalau puasa nggak ada syariat sahur. Coba Nabi di sini menyebutkan hadis. Hadis ini terkait sahur. Sahur itu terkait dengan akidah. Coba. Makanya sebenarnya ilmu Tibun Nabawi bukan hanya antum diajari bikin resep, ya, tapi diajari akidah juga. Apa kata Nabi SAW? Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur atau aklatis sahur. Pembeda antara puasanya kita dan puasanya Yahudi dan Nasara adalah makan sahur. Karena Yahudi dan Nasara nggak makan sahur, coba. Sedangkan Nabi SAW sahurnya diakhirkan. Coba bayangin. Yahudi dan Nasara nggak sahur, tapi Rasulullah sahur dan sahurnya pun diakhirkan. Kata Nabi dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu berkah. Coba antum sahur sehat, sahur kuat, sahur dapat pahala, coba ajib. Ya. Kemudian berikutnya terkait dengan buka, sama bukanya gimana? Kata Nabi SAW, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nas al-fitr li'anna al-yahud wan nasara yuakhirun. Ya. Senantiasa agama ini akan kokoh dan kuat, ya. Selama apa? Selama manusia menyegerakan buka puasa. Ya. Karena apa? Yahudi dan Nasara mengakhirkan buka puasa. Antum buka puasa menjalankan sunnah plus menyelisih orang Yahudi yang mengakhirkan buka, menyelisih orang Yahudi dan Nasara yang nggak sahur. Kapan bukanya mereka? Yahudi dan Nasara bukanya ketika bintang bermunculan, yaitu menjelang waktu Isya. Sama boneka bentukan Yahudi Syiah juga demikian, bukanya ketika nunggu bintang muncul, coba. Nah, sedangkan syariat yang dibawa Nabi Muhammad, puasa ala Nabi Muhammad, sahurnya diakhirin, bukanya disegerakan. Ini apa? Arfaq lis-sha'im. Ini menunjukkan apa? Allah sangat sayang dengan orang yang puasa. Jadi apa? Gak seperti Yahudi Nasara, gak ada sahurnya, bukanya diakhirin. Buat puasa ala Nabi Muhammad, sahurnya diakhirin, bukanya disegerakan. Biar jaraknya gak terlalu panjang, coba ajib. Ya. Maka la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Rahimakumullah, ini dimaukan manfaat puasa di antaranya apa? Kita jadi orang yang bertakwa. Nah, juga di antara manfaat puasa dari sisi agama, sebagaimana disebutkan Nabi SAW juga, man shoma yauman fi sabilillah ba'adahu Allahu bainahu wa bainan nar 70 'am. Dalam riwayat mi'ata amin, dalam riwayat bainahu wa bainal jahim kamal khandaq, ya, jaraknya berapa? Bainas sama wal ard. Subhanallah. Puasa satu hari aja di jalan Allah itu bisa menjauhkan kita dari neraka, jaraknya 70 tahun. Dalam riwayat 100 tahun. Dalam riwayat Allah jadikan antara dia dengan neraka al-jahim seperti khandaq, seperti parit, jaraknya seperti langit dan bumi. Nyesel Ramadan gak dapat puasa, batalin puasa. Ya Allah, rasanya kalau tahu ayat ini, tak kenal maka tak sayang, kita akan merasa apa? Sangat nyesel banget kalau gak puasa. Nah, makanya kalau kita tahu ilmunya tentang puasa Ramadan, keutamaan Ramadan, kita akan semakin cinta dan sayang. Kalau kita sudah cinta dan sayang kuat, maka apa? Lezat rasanya ibadah di bulan Ramadan. Nah, nggak menjadikan Ramadan sebagai penjara, menjadikan Ramadan sebagai Masya Allah, sebagai medan atau arena siksaan. Enggak. Subhanallah, kemarin Ramadan rencana hari Sabtu, mundur hari Ahad, asik, mundur lagi satu hari, gitu kan. Padahal ulama salaf, kata Ibnu Rajab, 6 bulan sebelum Ramadan sudah doa biar dapat Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan doa agar Ramadannya diterima, coba. Nah, kemudian di antara manfaat Ramadan disebutkan Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Quran wasiyam yashfa'an lil abdi yawmal qiyamah.
bahwasanya Al-Quran yang kita baca, juga puasa yang kita lakukan akan memberikan syafaat di hari kiamat. Tuh, siapa yang gak butuh syafaat Nabi? Syafaat dari apa yang kita lakukan? Syafaat untuk diringankan di yaumul kiamah. Al-Quran yang kita baca juga dalam lafaz yang lainnya, sholat yang kita lakukan, juga puasa yang kita lakukan nanti bersaksi di hadapan Allah memberi syafaat. Ya Rabb, si fulan gak tidur, ya Rabb, sibuk baca Al-Quran. Ya Rabb, si fulan sibuk melakukan sholat. Ya Rabb, si fulan puasa, ya Rabb, menahan dahaga, menahan nafsunya, ya syahwatnya, ya Rabb, ya, maka ringankan urusan dia, ya Rabb. Wah, ini di padang mahsyar, siapa yang gak butuh syafaat? Ya, di padang mahsyar yang Masya Allah, kalau kita bayangin matahari dekat di atas kepala kita, berapa jarak? 1 mil. Kalau milnya mil dunia 1,6 kilo. Padahal matahari yang antum rasakan panas, yang antum kita semua banyak ngeluh kepanasan, jarak matahari sekarang dari kepala kita 49.525.000 kilometer. Lah ini kalau 1 mil gimana bayangin? Ada yang gara-gara matahari ini deket, ya, nanti manusia nggak ada di khitan, nggak ada pakai pakaian, nggak ada pepohonan, nggak ada bangunan untuk berteduh, semuanya telanjang, ya. Kemudian sampai Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa nggak saling melihat mereka kemaluannya? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, nggak sempat lagi sudah. Mereka sudah dalam keadaan ketakutan. Ada yang manusia tenggelam sama keringatnya sendiri, ada yang keringatnya sehidungnya, ya, keringatnya sedagunya, keringatnya sedadanya, sepusernya, sepahanya, selututnya, setengah betisnya, mata kakinya, semua apa? Al-jaza min jinsil amal. Semua itu tergantung dari amalannya. Semakin banyak dosa, keringatnya semakin banyak. Ya, nasallallahu alaihi. Kemudian subhanallah disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar pada waktu itu betul-betul marah. Innallaha lam yaghdab qablahu wala ba'dahu mithlah. Allah nggak pernah marah, marahnya di padang mahsyar sebelumnya atau setelahnya seperti marahnya pada waktu itu. Ya. Sampai biasanya arsy-nya Allah dipikul berapa malaikat? Hah? Arsy-nya Allah dipikul 4 malaikat. Nah, 4 malaikat. Nah, telinganya ini sampai bahunya jaraknya 700 tahun. Malaikat yang memikul arsy-nya Allah. Antara daun telinga min syahmi udhunai ila katifai, masafahnya berapa? 700 am. 700 tahun perjalanan nggak berhenti-berhenti. Ketika di padang mahsyar, ya, ada yang masih ingat, ya, ayatnya apa? Ya, wa yahmilu arsya rabbika. Nah, lanjutin. Wa yahmilu Naam. Pada waktu itu dipikul oleh berapa? 8 malaikat. Dalam hadis disebutkan arsy-nya Allah 4 malaikat. Ketika di padang mahsyar 8 malaikat. Kenapa? Karena arsy-nya Allah yahtaz, goyang dengan kuat. Kenapa? Marah. Siapa yang nggak butuh syafaat? Nih puasa kita ini akan jadi syafaat, insyaallah. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak tahu manfaatnya, kedudukan Ramadan, kedudukan puasa, kita nggak merasakan lezatnya puasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sungguhnya puasanya kalian lebih baik jika kalian mengilmuinya. Nah, ilmu tentang fikih, ilmu tentang keutamaannya, semua dibahas. Juga puasa ini menghapus dosa kita. Ya, Ramadan ila Ramadan, Jum'ah ila Jum'ah, wa shalah ila shalah, itu menghapus dosa kita. Ya, menghapus dosa kita malam takun kabair, selama bukan dosa besar. Ya, dosa besar butuh taubat. Wah, kemudian juga di antara manfaat puasa dibukakan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga yang namanya Rayyan. Ya. Oh, ini manfaat puasa ajib, ya. Manfaat puasa banyak banget. Nah, kalau kita kumpulkan betul-betul jadi buku bisa berjilid-jilid, itu pun enggak ada habis-habisnya. Membersihkan dosa plus membersihkan racun juga. Nah, ini rahmatullahi. Kemudian wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kita lihat
dari sisi dunia kesehatan. Ternyata juga demikian. Dibahas oleh para ulama klasik, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah. Puasa itu kata dia apa? Anfa'u syai'in li ashabil amzijatil baridatir rutbah. Dia adalah terapi yang paling baik untuk apa? Tubuh yang sifatnya dingin dan lembab. Itu wajib. Orang kena COVID, puasa. Itu penting. Orang kalau sakit, kurangin makanan. Kalau perlu puasa. Nah, ini rahmatullahi jami'an. Coba kalau antum tadabburi, fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Antum tadabburi ketika musim pandemi kemarin. Ada orang, Masya Allah, kena COVID, 5 varian sudah dicoba semua. Gamma sudah, Delta sudah, Alpha sudah, Zeta sudah, Omikron juga sudah. Semua sudah dicicipin. Kenapa? Walaupun sudah divaksin, di booster, ya, pakai masker 10 lapis, jaga jarak 10 meter, mobilnya pun jaga jarak, vaksin kanan, kiri, kanan, pantat juga divaksin, perut divaksin, kena juga. Kenapa? Karena tubuh masih dingin lembab. Tuh harusnya ambil pelajaran. Ya, kalau tubuh masih dingin lembab, terus dia kena. Walaupun WFH 2 tahun tidak keluar-keluar, masuk rumah, virus ya nggak perlu ketok pintu untuk apa? Masuk rumah. Ya, masuk jendela, bawa pintu, ya, atap-atap, bisa masuk. Kalau tubuh kita dingin lembab, akan menjadi apa? Inang dan media dari apa? Virus, bakteri, dan jamur. Itu diantaranya puasa ini obat. Makanya subhanallah, di antara hadis Nabi SAW, kata Nabi apa? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imhum wa yuskihim. Janganlah paksa orang yang sakit untuk makan, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Ini hadis azim. Hadis ini khilaf. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Nawawi, Syekh Muqbil mengatakan hadis ini lemah. Tapi Syekh Albani berpendapat hadis ini sahih setelah dikumpulkan dari jalan yang banyak. Dan isi hadis ini sangat cocok dengan konsep ilmu pengobatan klasik. Orang yang sakit jangan dipaksa makan. Itu ada apa? Rahasia yang Allah ciptakan. Orang sakit lidahnya pahit, itu alarm bahwasanya liver dia sudah lemah. Lidah pahit, kalau dokter modern mungkin nggak neliti. Kenapa lidah pahit? Pokoknya lidah pahit. Ya, mungkin asam lambung naik. Enggak. Lidah pahit itu alarm livernya lagi lemah, terlalu lembab. Makanya nggak ada nafsu makan. Seandainya tubuh bisa bicara, jangan kau tambah lagi tubuh kamu dengan racun yang kau masukkan dalam tubuh. Ini alarm bioritme yang Allah jadikan apa? Melalui apa? Tubuh ini nggak nafsu makan. Kenapa? Liver sudah lemah. Ditambahi makan lagi, tambah lemah. Itu wajib. Ya. Kemudian, apakah berarti orang sakit nggak boleh makan? Boleh. Makan, tapi makanannya apa? Makanan nggak berlebihan. Satu. Kedua, makanannya adalah sifat lawan dari penyakit dia. Misalkan COVID. COVID ya jangan dikasih es-esan. COVID sudah dingin lembab, dikasih dingin-dingin, tambah parah. COVID dingin lembab, dikasih makanan lawanannya. Kalau herbalnya kustul hindi, kalau makanannya apa? Ikan asin. Ya salam. Panas kering tuh, obatnya COVID tuh ikan asin. Nah, kemudian ini simpel sekali, ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, juga kata para ulama disebutkan karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Bagaimana cara Allah memberi makan minum dengan apa? Jangan banyak makan nih orang sakit. Gimana caranya? Ternyata ketika orang sakit nggak dikasih banyak makan, apa yang terjadi? Ternyata Allah jadikan makanan melalui apa? Leukosit dia naik, itulah makanan dia. Ternyata darah encer, sehingga apa? Nutrisi terus ngalir ke tubuh, oksigen juga lancar, ya. Orang kalau kebanyakan makan, darah semakin kental. Darah kental, pekat, sifatnya terlalu panas. Saat itu tambah masalah. Makanya puasa ajib termasuk solusi. Coba bayangin. Pernah kami coba sekitar bulan Januari kemarin, kemudian sekitar hari Ahad kemarin, seorang ibu-ibu cerita, Alhamdulillah Ustaz, saya sudah hamil setelah sekian lama nggak hamil. Pakai apa?
cuma pola makan sama di fasdu. Pola makan untuk memperbaiki apa? Hormon dia. Fasdu untuk apa? Menghilangkan kekentalan darah dia karena pola makan yang salah. Makanya kalau makan, pakai pola makan. Jangan kakean pola kalau makan. Ya, itu penting. Nah, wah ini subhanallah, ternyata apa? Darah kentalnya mulai membaik, pola makan baik, subhanallah, ternyata bisa hamil. Simple banget. Ya, orang nggak subur ternyata sebabnya cuma apa? Pola makan. Ya, nggak usah berobat, aduh mahal-mahal sampai ke luar negeri, ke sana kemari, subhanallah. Padahal sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang bikin mahal siapa? Ya kita sendiri yang bikin mahal. Nah, karena nggak tahu caranya. Demikian rahmatullah jami'an. Wallah manfaatnya banyak banget. Karena waktunya pendek sekali, diamanai sisa 30 menit aja, berarti sisanya sekarang 7 menit. Kita pengen bahas sekarang. Ya, kalau ada orang puasa, subhanallah matanya tambah jelalatan. Puasa lisannya tambah tajam. Puasa hatinya tambah berpenyakit. Hasad, iri, dengki, ghibah, namimah, riya. Puasa tangannya tambah gemes, gerakkan apa? Buka website yang gak pantas untuk dilihat. Puasa tangannya, kakinya semakin melangkahkan untuk menjauhi masjid. Ketahuilah ya, ini sholatnya perlu dikoreksi. Di bulan Ramadan Allah tambahi ada syariat sholat taraweh. Padahal Allah sudah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah di bulan Ramadan keji dan mungkarnya dosisnya ditambah. Berarti koreksi sholat tarawehnya. Mungkin bisa jadi nggak diterima, atau diterima hanya berapa persennya. Ya. Di bulan Ramadan hati kita ternyata kok tambah kaku. Ya. Tambah keras, ya. Nah, maka apa? Koreksi sholat kita. Sebaliknya demikian, di bulan Ramadan ngeluh kena GERD. Di bulan Ramadan belum tengah bulan, berat badan sudah naik 15 kilo. Obesitas. Bulan Ramadan asam urat naik, gula darah naik, kolesterol naik, ya. Semuanya naik. Koreksi pola makan Anda di bulan Ramadan, ya. Makanya Ramadan ini apa? Ingin dibersihkan dosa plus racun dibersihkan. Ini enggak. Dosa ditambah, racunnya ditambah dosisnya. Nah, saya kok puasa Ramadan ajib ya, perut tambah gede. Nah, ini namanya apa? Kakean pola ketika makan. Bukan pakai pola makan. Nah, yang bukan orang Jawa nggak paham ya. Kakean pola ini kebanyakan gaya kalau makan. Wah subhanallah rahmatullah. Antum bayangin, sebenarnya ya, kalau antum fahami ayat demi ayat, banyak konsep sehat melalui makanan. Kalau ada orang bilang, udah nggak usah ini dah, makanan halal itu nggak bikin penyakit, makanan halal pokoknya makan, udah loss. Penyakit itu di laboratorium, di rumah sakit. Ini syubhat sama syahwat. Ya. Makanan halal bisa bikin penyakit. Kalau apa? 1, dikonsumsi berlebihan. 2, dikonsumsi juga berulang-ulang. 3, jika dikonsumsi dengan kombinasi yang nggak benar. 4, dikonsumsi ketika bukan jadwal organ yang benar. 5, ketika dikonsumsi kapan? Dia merupakan pantangan dari penyakit dia. Orang darah tinggi konsumsi kambing. Ya, misalkan darah tinggi panas, kambing panas. Ini contoh. Kambing halal. Kalau ada yang bilang kambing itu nggak bikin penyakit, yang bikin penyakit cara ngolahnya, kalau dikasih santan. Enggak, ini salah, mindset yang salah. Kambing panas, darah tinggi panas. Ini kedokteran Arab klasik. Berarti apa? Halal ternyata bisa bikin penyakit kalau apa? Momennya salah. Nah, pilihannya salah, pasangannya salah. Nah, coba antum bayangin ayat pertama. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minum dan jangan berlebihan. Makan jangan berlebihan. Minum juga. Kalau ada yang bilang, "Pak, Bu, banyak minum itu bagus untuk ginjal." Lihat dulu. Ya, anak kecil disuruh minum 3 liter, melembung perutnya. Paru-parunya isi cairan, tubuhnya dingin. Ibu-ibu di rumah
Ya, nggak keluar, nggak keringetan, pakai AC di dalam terus. Bapaknya yang kerja, minumnya 3 liter. Ini ibu jadi dingin. Ya, kalau ibu istri Anda kebanyakan minum, masalah. Ya, disebutkan Imam Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim. Ya, beliau ulama tahun 600 Hijriah. Orang kalau kebanyakan air, tubuhnya akan dingin. Jadi ginjal terlalu dingin, jantung dingin, semuanya dingin. Kalau semua dingin, akhirnya apa? Daya ingat akan lemah. Konsentrasi berkurang, tuh lihat. Makanya obat untuk anak antum daya ingat kuat, jangan kasih dingin-dingin terlalu banyak. Itu penting. Makanya obat yang disebutkan oleh para ulama klasik untuk menguatkan daya ingat apa? Lihat, luban. Ya, permen getah dari pohon. Kemudian apa? Kismis. Kemudian apa? Madu. Kemudian apa? Jahe. Kalau di zaman kita apa? Propolis, ginkgo biloba. Kenapa? Semua sifatnya panas untuk menghilangkan kelembapan di otak. Itu ajib. Nah, kemudian Imam Abul Husain Al-Baghdadi, ulama tahun 425 Hijriah, menyebutkan orang kalau tubuhnya dingin, apa? Dia akan jadi orang frigid. Ya. Jangan ngayal mau berapa kali semalaman, jangan ngayal. Tubuh dingin, ginjal dingin, ya. Nah, apalagi ngayal mau nambah, satu aja nggak dipuasin. Ngayal mau nambah, subhanallah. Nah, kalau kedinginan jangan harap. Ya. Anak pernah coba waktu di Yaman, waktu itu tahun 2006, kita dakwah di pucuk gunung. Ya, selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kita diprank sama orang Badu ini. Dibikinin, ditumbukin kismis. Pak, 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 pak. Dikasih air, dikasih minum kita bertiga. Habis minum, subhanallah ajib. Jam 12 malam, mimpi basah. Nggak pengen ketahuan. Jadi jam 1 itu nyari kamar mandi. Kamar mandinya jaraknya 200 meter. Lewat kuburan, padang pasir. Lewat suara keledai. Angin putih, angin yang apa, suaranya serem malam-malam itu. Demi nggak ketahuan teman-teman. Subhanallah, ketika mau sahur, kita cerita, ternyata semua mandi janabah semua. Ini apa? Menghangatkan, itu penting. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Ya, makanya kalau terlalu dingin juga, makanya Allah berfirman, jangan makan berlebihan, jangan minum berlebihan. Artinya apa? Sedang-sedang saja. Ya, Allah juga berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Apa kata Allah? Dan orang-orang kafir, mereka kalau makan mereka seperti binatang ternak. Syuf, kita nggak boleh makan kayak binatang ternak. Semua dimakan. Nih buka puasa nih. Sudah ngayal dulu sebelum ketika habis asar, nasi pokoknya saya 2 piring harus habis, nasi padang. Nanti minumnya es campur 2 mangkok. Nanti sudah ngayal, sudah belum buka, subhanallah. Sudah mindsetnya udah diatur ke situ ya. Nah, subhanallah ya. Ronde 1, ronde 2, ronde 3 menunya ini. Dan kita ini nggak boleh makannya seperti haula, seperti mereka. Jangan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai kaum, maka seperti mereka. Termasuk urusan makan. Tadi sudah diajarin. Jangan makan minum berlebihan. Ya. Kemudian makannya jangan kayak mereka yang makannya seperti binatang ternak. Ya. Halal haram nggak peduli. Sehat sakit nggak peduli. Allah juga berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaklah lihat makanan yang dimakan. Ini wasiat dari Allah melalui lisannya Rasulullah. Lihat makanan yang dimakan, bikin halal, halal apa haram, bikin sehat, bikin sakit. Makan di jam-jamnya apa enggak, cocok apa enggak untuk dia. Ini perlu ditadabburi. Masya Allah. Ini dari ayat, belum hadis begitu banyak. Ya. Hadisnya diantaranya apa? Nabi bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batan." Gak ada yang lebih buruk dari wadah yang ada pada anak Adam ini dari perutnya. Ya. Dan Nabi menyebutkan standarnya kita makan itu seperti apa? Ukulat, lukaimat, hanya beberapa suap, hatta yuqimna solbah. Sampai apa? Tulang punggung sudah tegak, sudah cukup. Dikasih sama Nabi rukhsah. Wa in kana la mahalah, kalau masih nggak mungkin, pengen nambah, nafsunya masih pengen nambah, silahkan. Tapi apa kata Rasulullah?
thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Jangan lambung semua diisi makanan. Penyakitnya orang di masa silam itu kurang nutrisi. Penyakitnya orang sekarang kelebihan nutrisi. Habis makan, sesek aku ini. Ya, ini rasanya ngeluh. Habis makan ngeluh ya wajib. Nah, kolesterol naik, perut masya Allah buncit macam. Aduh, ini penyakit zaman sekarang nih. Ya, kita akui ya, kita semua kayak gini rata-rata. Tapi kalau sesuai bimbingan Nabi itu ajib. Makanya perlu dihadirkan apa? Mindful eating in Ramadan. Jadikan konsentrasi, kesadaran makan yang benar ala Nabi. Itu penting. Ya. Waktunya kayaknya sudah habis dah. Hah? Lanjut. Lanjut lagi. Nanti Taib sampai jam 9. Taib dah. Karena ini penting untuk jaga kesehatan antum. Antum harus tahu sahurnya yang terbaik apa sih? Buka yang terbaik itu apa sih? Itu penting. Nah, subhanallah ajib ya. Penyakit kanker sembuh dengan puasa, tapi puasa yang benar. Ya. Subhanallah, kita sudah coba ketika buku yang ana tulis kemarin, buku yang kami tulis nih alhamdulillah atas permintaan juga sekaligus oleh kata pengantarnya oleh Bapak Profesor Dr. Rahmat Suge SPGK SPGM. Beliau pernah menjabat Ketua Ahli Gizi se-Indonesia, ya, dan beliau ini termasuk guru atau guru besar dari Fakultas Kedokteran UI, dan beliau usianya sudah 83 tahun. Gak sengaja nulis buku ini, ternyata dahsyat ba'dallah, ya, berjalan waktu banyak yang testimoni. Ada yang ketemu langsung, ada yang ngechat, ada yang di YouTube, ada yang di ini. Alhamdulillah Ustaz, kanker saya sembuh. Padahal sudah stadium 4. Alhamdulillah Ustaz, setelah 2 bulan pola makan saya perbaiki, istri saya hamil. Subhanallah, ada yang dari Makassar. Alhamdulillah Ustaz, tadi semenjak menikah, saya nggak bisa mendatangi istri saya. Setahun mungkin hanya berapa kali. Sekarang 1 hari bisa berkali-kali. Hanya pola makan. Coba. Alhamdulillah ada yang ketombean nggak sembuh-sembuh. Pakai sampo apapun nggak sembuh-sembuh. Pakai obat minum nggak sembuh-sembuh. Pakai pola makan sembuh. Coba ajib. Ada yang sering keguguran ketika hamil. Ada yang subhanallah miom, kanker pada rahim. Ada yang subhanallah nggak disangka. Wallah ana nggak nyangka segitu dahsyatnya pola makan ini ajib. Ya. Ternyata lari kemana-mana. Ya, wah ini tentunya tentunya perlu dibahas secara ilmiah Yang jelas sudah teruji coba. Nah, ini rahmatullah termasuk puasa. Puasa ini sudah diteliti oleh seorang lelaki dari Jepang, non-muslim, meneliti tentang puasa. Manfaat puasa sampai dia mendapat Nobel Fisiologi dan Ilmu Kedokteran pada tahun 2016. Bahwasanya ketika puasa tubuh kita menghasilkan reaksi autofagi. Sel yang muda nyaplok sel yang tua. Sel tumor dan sel kanker dilepas sama sel yang muda. Coba ajib. Ya. Makanya resep awet muda diantaranya puasa. Orang semakin banyak makan, semakin potensi penyakit dan semakin mempercepat penuaan. Itu puasa ini ajib, terapi betul. Wah, subhanallah, juga subhanallah ada klinik di Jerman namanya Bachinger Klinik. Dibangun dari 1920. Ada waktu itu seorang ibu-ibu dari Bogor namanya Bu Sofia Belfas, dan beliau bisa di-share namanya atas izin beliau, ya, sebagai persaksian beliau. Beliau termasuk direktur PT Bukaka. Ya, biasa menulis artikel di Republika. Beliau sampaikan, demi Allah Ustaz, dengan cara puasa ini saya sudah coba. Saya sama suami berangkat ke Jerman, gangguan pencernaan, anemia 15 tahun sama suami. Berangkat ke Jerman ke klinik Bachinger ini, ya,
terapi pasien-pasien yang opname di situ, dari penyakit yang ringan sampai kanker, semuanya cuma disuruh puasa. Kata dia, jauh-jauh ke Jerman disuruh puasa, mending balik ke Indonesia, puasa ala Nabi lebih baik dirutinin. Dan subhanallah penyakitnya sembuh. Coba ajib. Nah, ini manfaat puasa, ya. Tetapi puasanya bener dong caranya, pola makannya, bukan kakek pola lagi. Nah, lah sekarang kita pengen tadabburi, gimana sih puasanya ala Nabi? Ya, satu, kita lihat sahurnya. Wah, ini bisa jadi 1 jam loh kalau nanti ngomong masalah. Kayaknya pertemuan berikutnya ada dah. Ya. Nah, biar penasaran, bikin penasaran itu lebih asyik. Ya, biar nanti hadir pertemuan berikutnya, sahurnya kayak apa, ya, kemudian bukanya kayak apa. Hah? Senin depan aja deh. Senin depan? Aduh subhanallah, kalau mau nyebutin tuh wallah ajib ya, gemes untuk ingin nyebutin ya. Tapi singkat cerita seperti ini, antum praktekin dulu, nanti tafasilnya kenapa demikian pekan depan. Alhasil mulai besok antum sahurnya kurma aja, bukan kurma ajwa, cukup kurma maksud saya, nggak harus kurma ajwa, ya. Nah, wah subhanallah, antum sahur kurma aja, nggak usah nasi, nggak usah macam-macam. Dari awal Ramadan sampai tadi subuh saya cuma kurma. Kemarin hari subhanallah hari Jumat saya cuma 3 kurma sama melon 3 potong, bisa ngegas dari Bogor sampai Pekalongan PP. Tetap bisa puasa. Apa? Mindset aja, ya. Cuma mindset kita orang, kalau mindset kalau nggak sahur nasi berarti belum sahur. Itu hanya mindset. Coba mulai besok praktekin, ya. Kurma sama pasangannya. Misalkan kurma aja nggak masalah. Kalau kurma sama semangka, kurma sama timun, kurma sama melon, lebih perfect lagi, masya Allah. Antum pagi perut enteng, ya. Badan nggak berat, ya. Sahur itu yang dianjurin, yang direkomendasi yang manis-manis. Dokter klasik Yunan, Arab, Cina sepakat. Makanya menu sahur jangan pilih menu yang pedes-pedes. Sahur menunya apa? Sambal korek sama sambal pecel, ya. Sahur menunya yang masem-masem, sahur asinan. Gak haram, gak makruh, silahkan. Tapi lama-lama liver sama limpa Anda akan kena, ya. Kemudian sahurnya maunya pahit-pahit, ya. Sopnya sop brotowali, pahit. Nah, sahurnya asin-asin, ya. Ikan asin, sambal terasi, masya Allah. Ya, sahur dah yang manis-manis nih dah yang paling cocok. Coba antum tadabburi aja, coba. Nabi ketika perut kosong sahurnya apa? Kurma kan? Ketika buka apa? Kurma kan? Ketika bayi baru lahir ditahnik pakai apa? Pakai kurma. Coba bayangin pakai kurma. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau ada bayi baru lahir sudah terlanjur minum air susu ibu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin. Coba ajib. Makanya kalau ada bayi sudah 1 tahun ya jangan ditahnik lagi, sudah nggak berlaku. Wong sudah masuk air susu ibu aja nggak ada lagi sunahnya tahnik. Kenapa bapak? Kenapa ibu-ibu? Hah? Karena air susu ibu rasanya apa? Hambar dan asam, apa? Kadang asin. Ya, hambar dan asin, bukan asam. Ada asinnya. Tawar asin, bukan manis. Oleh karena itu kalau sudah terlanjur minum air susu ibu nggak ada lagi sunahnya tahnik. Coba situ, ya. Makanya pilihannya apa? Udah mulai besok coba mindset tuh diatur. Kurma aja, kurma 3 biji, masya Allah sama melon, atau kurma aja nggak masalah. Setelah itu antum bisa baca Al-Quran lagi, bisa doa di sepertiga malam, bisa melakukan amalan yang lainnya. Masya Allah ajib. Buka puasanya Nabi pilih apa? Tadi sahurnya pakai apa? Kurma tamer, kurma kering. Ketika buka puasa seringnya Nabi pakai kurma apa? Tuh, kurma rutop. Ini beda. Kurma kering kalorinya lebih tinggi, sehingga antum 12 jam, 14 jam itu dari fajar sampai maghrib betul-betul kuat. Kenapa? Kalorinya mencukupi. Jangan sahurnya pakai kurma rutop, jangan, kurma kering. Bukannya kurma rutop. Kenapa?
Karena dia kalorinya nggak setinggi kurma kering dan dia mudah dicerna. Antum makan langsung tenaganya balik. Ya, subhanallah, itu hikmah. Di situ ada lafaz hadis yang tersembunyi dari Anas bin Malik riwayat Tirmidzi, bahwasanya Nabi makan kurma rutab, kemudian disebutkan apa di situ? Qabla ayyusalliya, sebelum sholat. Artinya habis makan kurma rutab langsung sholat. Nggak makan kurma rutab, minum es buah, gorengan, nasi, masya Allah. Ya, ini cara yang makan yang salah. Coba ditelaah, ternyata ada makna hadis itu, ada makna yang tersembunyi dari tibbun nabawi. Ya. Dan makan kurma kering, kurma rutab nggak harus ganjil. Ini yang perlu dibetulin kata Syekh Ibnu Utsaimin. Nabi dalam riwayat Imam Bukhari pernah disebutin makan ganjil. Riwayat yang lainnya pernah makan genap. Berarti apa? Nggak ada pengkhususan ganjil. Adapun hadis innallaha witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Ini nggak bisa dipraktekkan dengan makan kurma. Ya sudah, kalau antum masih ngeyel, ini masalah khilaf dah, itu paling enak. Mau buka puasa eker-ekeran, aku 2, aku 3, sunahnya 3, istri cuma 1, ini bilang 2, 3. Gaya banget sih. Nah, itu saja insya Allah bisa kita sampaikan. Alhasil jam 8, 9 malam jangan biasa ngemil. Habis terawih nggak ada ronde 2, ronde 3. Kalau mau lapar, minum air putih. Kalau ngemil sesekali nggak apa-apa. Yang jelas jangan sesekali tambah sesekali tambah sesekali. Ya. Itu saja rahimakumullah. Hidup sehat di bulan Ramadan. Kenapa? Antum sehat di bulan Ramadan jadinya apa? Istiqomah ibadah. Sayang kalau antum sakit sekali aja gara-gara pola makan salah kena GERD. Pola makan salah sampai pingsan. Ya, tukak lambung, macam-macam. Akhirnya apa? Sayang. 1 hari aja nggak puasa, sayang banget. Nah, itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga menjadi pemberat timbangan kita semua di mizan hasanatina. Ya, semoga Allah mudahkan kita di bulan Ramadan untuk mendatangi semua ketaatannya dan menjauhi semua larangannya. Dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu saja, barakallahu fikum. Jika ada salahnya dan salah ucap dari saya harap dimaklumi. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.